Ya, ya. Bisnis hari ini perjalanan menuju rumah produksi kopi Bikla, yaitu oleh Kepontren Ihya Ussunah Al Hasani. Nah, ini perjalanannya luar biasa, seperti off-road sedikit, jalannya terjal, jalannya banyak rusak, kemudian baik lagi, rusak lagi. Nah, ini adalah sebuah proyek ya, sebuah proyek yang akan digagas salah satu oleh kepala desa Tugusari. Jadi sumber canting sempat produksi daripada kopi Bikla itu berada di desa, di dusun Sumber Canting, desanya Tugusari, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Jember. Nah, di tempat ini salah satunya akan digadang sebagai sebagai waterpark Umbul. Jadi Umbul Waterpark Tugusari. Ini adalah sebuah destinasi yang berbasis agro dan religi, dan akan segera di launching dan akan menggunakan berbagai stakeholder untuk memajukan, mensukseskan program ini. Nah, yang penting jalan-jalan hari ini tetap fokus di kopi Bikla. Oke, ikuti terus channel vlog Makrifat Bisnis. Sahabat channel vlog Makrifat Bisnis, perjalanan kali ini memang sangat menarik ya. Di pagi hari yang sejuk, ini matahari lagi bersinar ya dari timur, udaranya sangat sejuk sekali. Ini pas melewati kebun karet. Ini sekitar jam 8 ya, sekitar jam 8 saya lewat kebun karet, suasana sangat cerah, hawanya fresh sekali. Ini menuju rumah produksi kopi Bikla, Pondok Pesantren Ihya Ussunah Al Hasani, asuhan Kiai Haji Imam Bukhari. Dan kebetulan guys, pondok ini adalah binaan OPOP Jatim dan Ekotren, salah satu ekotren, ekonomi pesantren yang sukses. Memang dari profil Kiai Bukhari ini sangat menarik ya. Sangat menarik, saya bergaul dengan beliau itu, wah setelah bergaul, di samping wawasan agamanya yang luas, kesabarannya yang istiqomah gitu, kesabarannya istiqomah, dan juga memiliki low profil, dan memiliki yang penting adalah prospek bisnis masa depan untuk pengembangan syiar Islam yang berbasis kepontren. Wow, menarik. Nanti kita ikuti bincang-bincang dengan Kiai Imam Bukhari. Nah, ini perjalanannya mulai menurunin kampung, menurunin kampung-kampung kecil ya, di desa Sumber Canting. Tepatnya ini di desa Tugusari. Desa Tugusari itu termasuk Kecamatan Bangsal, Jember, di lereng Gunung Argopuro. Wah, ini tempat perjalanannya wah menarik banget. Saya yakin perjalanan ini tidak membosankan, apalagi suatu saat kalau jalannya sudah diperbaiki oleh Pak Kades Tugusari. Tapi konon perkembangan yang saya monitor, jalan ini sudah disetujui untuk 2022-2023 untuk dilakukan pengaspalan. Jadi kalau diaspal, wow, akan terjadi sebuah destinasi alam yang berbasis religi, di mana perpaduan destinasi alam dan religi ini akan menghasilkan sebuah kesan tersendiri. Nah, Kepala desa dan akan sinergi dengan Kepontren Ihya Ussunah tentu di dalam pengembangan destinasi sebuah wisata akan memadukan daya tarik tertentu. Wow, menarik sekali, menarik sekali. Tetap di channel vlog Makrifat Bisnis ya. Perjalanan ini melewati dari seperti dusun-dusun kecil gitu ya. Mungkin ini dusun-dusun kecil, tapi ini masuk kategori desa, masuk dusun Sumber Canting. Nah, kanan kirinya itu ada sungai-sungai. Nah, ini sungai-sungai, pohonan-pohonan. Nah, pemandangannya sangat asri. Tapi setelah ini ada tanjakan tajam ini. Saya kalau bawa mobil agak takut di sini. Nah, ini tanjakan tajam sekali di depan itu. Nah, itu rumah, belok, naik, curah. Nah, ini kalau mobil tajam sekali ini. Nah, naik gitu. Jalannya sempit sekali. Nah, Pondok Pesantren Ihya Ussunah ini sebagai
salah satu kepontren binaan OPOP yang sukses, yang termasuk dalam pengembangan ekotren ekonomi pesantren, ini memiliki produk kopi bikla, kopi rempah dan kopi jantan, di mana keduanya itu adalah merupakan kopi kesehatan. Di samping dari kopi-kopi pilihan, saya tahu sendiri ya, tahu sendiri kejujuran dari pemilihan biji kopi dari petani itu langsung dibagi 5, bayangkan. Kopi dari petani itu dibagi 5, dipilih yang jantan sekitar 10% atau maksimal 15%, kemudian dipilih yang muda, dipilih yang tua, dan dipilih yang rusak, dibagi-bagi satu sendiri, dibagi seperti itu. Sehingga memang kopi pilihan, kopi yang diambil adalah kopi pilihan, kopi yang memiliki taste yang khas lereng Argopuro. Nah, sahabat channel vlog Marifat Bisnis, yang menarik dari kopi bikla ini adalah merupakan kopi disebut kopi berkah, kopi karomah, kopi barokah. Mengapa? Karena kopi ini diproduksi di pesantren dan pada saat memproduksinya itu dibacakan doa-doa rotibul hadat, sholawatan dan doa-doa serta hijib-hijib yang dilakukan di pesantren. Dan yang lakukan bacaan ini adalah anak-anak yatim piatu. Wah, anak yatim piatu yang melakukan bacaan doa-doa ini, sehingga berkah dan karomahnya tentu akan dapat mempengaruhi, mensugesti, melakukan revolusi di dalam kesehatan kita. Insya Allah atas berkah dan karomah dari kopi bikla, semuanya, segala penyakit insya Allah bisa dinetralisir. Amin. Nah, perjalanan ini sekitar 1 jam ya. Kalau dari rumah saya di Balung sampai di kopi bikla itu 1 jam. Perkiraan sekitar 10 kilo sebenarnya. 10 kilo. Tapi kalau jalan normal ya sekitar 15 menit sampai sebenarnya kalau jalan bagus ini. 15 menit atau 20 menit sudah sampai di kepontren Ihya'us Sunnah Al-Hasani. Tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Kopi bikla ini dipasarkan sekarang ini sudah masuk di ranah digital. Kopi bikla ini dipasarkan di ranah digital yang dulunya itu menggunakan pemasaran multi level, yang sekarang sudah menggunakan ranah digital dan masuk pasar tradisional. Wow. Kopi bikla memiliki beberapa merek ya, beberapa merek yang dipasarkan. Banyak-banyak, tapi dengan kualifikasi dan standarisasi yang berbeda-beda sesuai dengan custom. Itu hebatnya kopi bikla. Salah satunya Marifat Bisnis juga memasarkan produk kopi bikla, yaitu ada di Shopee, di Bukalapak, di YouTube, di TikTok Seller dan Aku Laku. Nah, itu produk Marifat Bisnis. Itu juga memasarkan, salah satunya adalah kopi bikla. Jadi produk Marifat Bisnis salah satunya adalah kopi bikla yang di bidang makanan dan minuman. Nah, perjalanan ini sudah hampir sampai, ya kurang sedikit lagi sampai. Nanti kita lihat situasi pondok dan kegiatan pada kunjungan hari ini. Ada kegiatan syuting pembuatan film pendek untuk ekotren. Jadi sebuah ajang kompetisi ekotren nasional yang dilakukan Dinas Koperasi Jawa Timur, yaitu di bawah naungan OPOP. Dipilihlah Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah. Nanti kita lihat bagaimana adik-adik secara video detailnya yang kami rekam dari kameramen yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan khususnya OPOP itu melakukan pembuatan video. Pembuatan saya sebut itu video pendek ya, video pendek untuk lomba. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan adik-adik, ternyata antusias sekali dalam memperagakan dan juga sangat familiar. Nah, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Perkembangan daripada kopi bikla saat ini sudah masuk di beberapa mancanegara.
sudah di Amerika, sudah di Malaysia, di Korea dan beberapa negara lain untuk strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya saat menggunakan multi level. Di awal-awal itu menggunakan konsep multi level dan pada belakangan menginjak tahun 2000-an, 2021, 2021 sudah mulai masuk di ranah pasar digital. 2001-2002 ya, itu mulai masuk di ranah digital dan tradisional untuk sebagai pengembangan market share kopi Bigla, di mana kopi Bigla ini yang membiayai kehidupan pondok pesantren Ihya Usunah Al-Hazani. Kedepannya kopi Bigla ini juga memiliki beberapa konsep produk-produk turunan atau diferensiasi produk untuk menunjang pengembangan kopi Bigla. Kopi Bigla nanti sebagai rumah produksinya dan pondok pesantrennya akan dijadikan sebuah destinasi berbasis religi. Jadi turisme destinasi berbasis religi. Nah inilah Kampung Sumber Canting. Kampung Sumber Canting ini konon ada 3.000. Nah ini sudah sampai di tempat rumah produksi kopi Bigla. Halo, sahabat Sadar Marbad Bisnis. Akhirnya sampai di pondok pesantren Ihya Usunah Al-Hazani. Inilah pesantren Ihya Usunah Al-Hazani, gudang pabrik pusat kopi Bigla. Nah, hari ini kita berkunjung di sini dan akan berbincang-bincang banyak kepada pemiliknya, Kiai Haji Imam Bukhari. Ikuti terus channel vlog Ma'rifat Bisnis. Nah, sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, ini adalah santriwan santriwati dan langsung saya datang itu langsung silaturahmi dan melakukan proses penyutingan. Nah, ini proses pembuatan video pendek atau film dokumenter atau apa ya disebut ya? Ya video pendek lah, video pendek untuk lomba ekotrend. Ini adik-adik, ini anak-anak SMP ya, santri SMP dan SMA. Nah itu ketika dilakukan video, perekaman video, mereka itu langsung responsif dan langsung memahami. Nah ini prosesnya. Dan mungkin karena faktor sutradaranya yang fleksibel, yang pengarahannya sangat baik sekali. Nah ini di masjidnya, masjid ini masih belum jadi dan juga masih membutuhkan uluran bantuan. Tapi Pondok Ihya Usunah ini bukan kategori pondok pesantren yang mengajukan bukan dalam tanda kutip itu pondok pesantren pengemis begitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi pondok pesantren ini aktif membiayai pondok pesantrennya dengan rumah produksi kopi Bigla. Bukan berarti tidak menerima sumbangan, bukan. Tetap diterima. Yang namanya sumbangan itu kan untuk kepentingan akhirat, tentu tetap diterima. Oh iya, ini adik-adik sedang melakukan ini SMK-nya. SMK sedang melakukan hasil panen dari pertanian, yaitu sayur kangkung. Nah, ini kopi jantan kopi Bigla. Ternyata di dalam proses pemilihan kopi itu membutuhkan keterampilan khusus. Saya baru tahu kalau kopi itu dipilah-pilah seperti ini. Nah, itu proses pemilihan. Dan ini proses penggorengan ya, proses penggorengan open. Pemilah, pengayaan yang dimiliki oleh kopi Bigla, cara prosesingnya. Tempatnya sangat higienis, sangat rapi dan menggunakan mesin yang semi digital. Jadi semi otomatis atau belum full digital, ini semi otomatis. Jadi untuk standar UMKM sudah termasuk kategori UMKM besar. Nah, ini kembali pada proses pemilihan kopi dilakukan oleh warga sekitar. Proses sehari ini konon bisa 1 ton kapasitas mesin ini, tapi karena sesuai dengan bahan baku, jadi 1 minggu perkiraan itu 1 ton. Sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, selanjutnya kita sharing dan ngobrol dengan pemiliknya, yaitu Kiai Haji Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhari, pengasuh Pondok Pesantren Modern Ihya Sunnah Al-Hasani, lembaga pencetak generasi kaya dunia akhirat. Dan kebetulan juga owner dari Kopi Bikla, Kopi Barokah Ibrahimi, Kopi Lereng Argopuro. Kemudian ketua dari Kopontren Ihya Sunnah Al-Hasani, Tugu Sari, Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan Kopi Bikla ini apa, kemudian keunggulannya apa? Ya, Kopi Bikla adalah produk yang kami angkat dari produk masyarakat. Ingin bagaimana terjadi peningkatan pendapatan dan ekonomi di masyarakat. Bikla singkatan dari Barokah Ibrahimi, Kopi Lereng Argopuro. Ada dua filosofi yang ingin kita angkat di sini. Pertama, soal barokah. Bagaimana kita semakin menyadari bahwa apa yang sesungguhnya terjadi ini tidak terlepas dari peran serta Allah. Ada nilai-nilai barokah yang ingin senantiasa kami berharap, barokah dari para masyayikh, barokah dari zikir-zikir Ratibul Hadar, barokah dari anak yatim, dan barokah dari para orang tua semuanya. Nilai-nilai barokah ini yang selama ini sudah mulai luntur di tengah masyarakat. Kami ingin angkat itu. Kemudian filosofi yang kedua dalam Bikla ini adalah Kopi Lereng Argopuro. Kami ingin mengangkat brand lokal. Kalau hari ini kita mengenal kopi di berbagai belahan bumi Nusantara, salah satu terbesarnya adalah di Jember. Ada kurang lebih 50.000 hektar tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat di luar kawasan perkebunan. PTP, PDP, ini murni punya masyarakat yang sedemikian besar. Nah, oleh karena itu kami sebagai salah satu lembaga yang mengakar di masyarakat ingin bagaimana terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Selanjutnya mungkin bagaimana bisa diceritakan proses pada akhirnya bisa mungkin dapat bantuan atau bekerja sama dengan program Ekopontren. Ya. Pada awalnya kami memproduksi kopi ini hanya didorong oleh kemauan keras saya bagaimana bisa mengangkat nilai-nilai ekonomi di masyarakat. Ada potensi yang sedemikian besar, bagaimana terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Kemudian yang kedua, saya ingin memaksimalkan potensi ini menjadi nilai ekonomi lebih. Jujur hari ini kita masih menyaksikan bangsa Indonesia ini pada umumnya hanya bisa mengekspor barang setengah jadi, tidak matang. Nah, oleh karena itu kami ingin melakukan sesuatu, memproduksi produk dengan harga jual yang jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua, kami ingin bagaimana mengedukasi masyarakat menghargai produknya sendiri. Jadi masyarakat yang selama ini tidak terlalu peduli dengan produknya, dengan hadirnya Bikla, kami berharap masyarakat sudah teredukasi untuk bisa menjaga kualitas produk dari masyarakat itu sendiri, petani itu sendiri. Kemudian diceritakan program OPOP ini atau program Ekotrend ini sebagai apa di? Kebetulan di awal produksi kami hanya memulai dengan usaha ini hanya dengan 5 kilo kopi. Disangrai oleh istri, kemudian berkembang menjadi 10 kilo, 20 kilo, sampai pada akhirnya hari ini kami bisa memproduksi kopi mentah dari masyarakat itu 1 ton per minggu. 1 ton per minggu. Dan insya Allah dalam bulan ini mudah-mudahan senantiasa limpahan barokah tadi kami mampu memproduksi 10 ton per bulan. Nah, produksi yang sedemikian besar itu tentu saja tidak terlepas dari peran serta OPOP Jawa Timur, One Pesantren One Product. Pada awalnya kami memproduksi hanya 5 kilo, 10 kilo, kemudian kami bertemu dengan program OPOP. Disitulah kami dilatih, disitulah kami dibimbing, dibina untuk bisa menjaga kualitas produk. Sampai pada
awalnya kami didampingi dalam hal pengadaan sertifikat halal. Kemudian didorong bagaimana produk ini lebih diterima oleh pangsa pasar. Juga tidak terlepas dari promosi-promosi yang dilakukan oleh OPOP Jawa Timur. Melalui OPOPMAT, melalui pertemuan-pertemuan di berbagai kesempatan, itu selalu didengungkan kopi Bikla. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan kopi Bikla sudah beredar di Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian apa yang terjadi atau apa yang kemudian berubah yang pada akhirnya OPOP ini di sini di masyarakat bisa merubah apa itu? Pertama, dengan kehadiran pemerintah melalui program One Pesantren One Product OPOP Jawa Timur, alhamdulillah kami semakin mengenalkan produk Bikla ini bukan saja di Nusantara tapi sampai ke mancanegara. Kemudian yang kedua, kami sudah bisa memaksimalkan produksi masyarakat itu bisa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Hari ini kami sudah menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Ini jelas sudah terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Kemudian selain itu, dengan keberadaan produksi ini, Bikla ini, kami bisa mempekerjakan para alumni pesantren, para tetangga di sekitar pesantren, masyarakat petani bisa bekerja. Dan tentu saja harapan-harapan itu bukan sekedar menjadi harapan, tetapi sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam program atau pengembangan Ekopontren atau produk kopi Bikla ini? Ya, pertama stakeholder yang terbangun di dalam bisnis kopi Bikla, bisnis kewirausahaan pesantren ini, pertama adalah santri. Kami berharap dengan hadirnya produk ini bukan saja mengedukasi masyarakat, tetapi mencetak generasi entrepreneur. Santri bukan lagi menjadi pengangguran. Kebanyakan hari ini santri pulang dari pesantren menjadi penganggur intelektual. Itu yang sama sekali tidak kami harapkan. Kami berharap bagaimana dengan edukasi ini para santri pulang sudah bisa membangun kemandiriannya sendiri. Kemudian alumni pesantren. Tentu saja kami berharap kehidupan para alumni pesantren setelah pulang dari pesantren ini, mereka sudah bisa membangun perekonomian sendiri. Ada kemandirian ekonomi di sana. Tetangga pesantren, petani-petani di sekitar pesantren. Terlebihnya hari ini kami sudah bisa menerima kopi dari hampir seluruh masyarakat petani pekebun di Kabupaten Jember. Kemudian ada pemerintah yang hadir, pemerintah desa dalam hal ini sangat memberikan support dengan kami. Ada BUMDes juga. Alhamdulillah kami beberapa hari yang lalu telah menandatangani kontrak kerjasama MOU bersama dengan BUMDes untuk ikut terlibat secara langsung bagaimana di dalam memberdayakan masyarakat sekitar dan mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar pesantren dan Jember serta Indonesia pada umumnya. Terakhir mungkin ucapan terima kasih dan juga harapan ke depan mengenai program Ekotrend ini. Ya. Ekotrend apa OPOP? Ya, OPOP sama Ekotrend. Oke, OPOP. Di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada OPOP Jawa Timur, Ekotrend, dan terlebih kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang telah dengan telaten melakukan pembinaan, mengarahkan kami untuk bisa menjadi produk yang sejajar dengan produk-produk pabrikan. Walaupun tentu saja produk pabrikan yang disupport dengan pendanaan, kemudian kami dengan keterbatasan pendanaan, insya Allah dengan peran serta OPOP dan support besar dari Ibu Gubernur Jawa Timur, saya yakin produk pesantren ini akan bisa bersaing di pasar dengan produk-produk pabrikan. Dan alhamdulillah
salah satu yang menjadi kelebihan di produk kami, pertama adalah produk pesantren, kemudian yang kedua, produk yang sebelumnya dibacakan zikir, diriyadhoi dengan zikir Ratibul Hajat, dibacakan ayat-ayat ruqyah, sehingga bukan saja menjadi kopi minuman biasa, tetapi menjadi kopi minuman kesehatan.